Dan apa yang gue munculkan semua murni objektif, gue nggak ada titipan siapa-siapa, gue respect sama Patrick Kluivert. Gue cuman orang yang nggak bisa ngelihat kalau ada ketidakadilan. Jadi cukup dengan ulos gue di IG dan sambil makan Korea sama JJ sudah mampu untuk menambah point of view baru. Dari yang orang desas-desus, sekarang orang mulai melihat, lah orang dalamnya ngomong nih. Dan sekarang akhirnya mulai ada perimbangan point of view. Udah gitu aja. Dukung pelatih yang baru tanpa perlu menjelek-jelekan pelatih yang lama ya. Namanya kita nggak beda jauh lah umurnya ya. Jadi soal rivalitas tuh bagi kita ada nilai-nilai tersendiri lah. Dan tapi kalau gue sendiri, kalau dibandingin sama era kita tumbuh sama era sekarang, gue rasa rivalitas sekarang udah terlalu sopan menurut gue. Bahkan ini dikeluhin juga sama beberapa legenda, kalau lu peluk-pelukan sih, kalau lu tos-tosan sih sama rival, gue tuh pengennya lu tuh adu di atas lapangan, adu era Roy Keane dulu, dan itu Roy Keane selalu bicarain hal itu. Pemain bola di dunia ini kayaknya ratingnya pada menurun gitu ya. Karena kalau kita lihat dulu gitu El Clasico, Iniesta, Puyol, ya di Madrid ada Ramos, Pepe segala macam kan. Sekarang yang main Casado, Kubarsi. Pas pertandingan El Clasico kemarin kan, itu kan sebenarnya Barcelona kalah dulu ya 1-0. Dan gue liat ekspresi pemain Barcelona tuh kayak datar. Biasa aja kayak, oh kejebolan. Maguire marahin siapa tuh? Si Havertz gitu kan. Itu di situ langsung Havertz down mentalnya cuy. Dari situ peluang di depan gawang kagak masuk ya kan. Itu gue rasa si Havertz ngompol sih kayaknya. Ada satu hal yang gue bingungin nih terkait Liverpool di musim ini nih. Kenapa kiper-kiper yang lawan Liverpool di musim ini tiba-tiba tuh menjadi jago semua gitu? Siapa yang tahu Bayindir sih dulu? Nggak ada yang tahu kan? Kenapa pas lawan Liverpool dia tuh kesurupan Alisson, malah jadi Alisson yang bego. Bayindir gila kan? Gokil nggak? Dia man of the match, pantas nggak menurut kalian? Pantas kan? Mau mainnya di Arab kek, ya kan? Tetap aja kalah 5-1 itu memalukan gitu loh. Bagi rival lu gitu kan. Bisa-bisanya lu diboboli dengan bocah 17 tahun gitu. Semoga rival-rival itu hanya terjadi di antara mereka, kita para fans tetap kalem aja. Oke, thank you. Udah kartu merah masih kalah, dapat penalti nggak gol, adu penalti kalah, nggak apa-apa, yang penting HP-nya 2. Yeah. Kembali lagi di komunitas Madrid Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di hari ini yang ternyata macet banget. Ini kita memulai, kita masih menunggu teman-teman yang hadir. Hari ini kita ngebahas seputar minggu lalu, jatuhnya minggu lalu ini ya. Ketika kita lagi syuting konten hari ini, posisinya masih Madrid yang habis kalah. MU yang ternyata menang dengan kipernya Bayindir, gokil. Kayaknya udah siap ya, udah siap-siap MU ya untuk cari penggantinya ya, biar gak banyak keluhan. Dan juga Arsenal, tapi akhirnya Arsenal berhasil membalas penasaran itu dengan menang atas Tottenham Hotspur. Yoi. Dan kita sudah kedatangan kurang lebih, berapa nih? 10-11 lah ya, udah isi absen. Sebelum kita masuk ke pembahasan untuk teman-teman nanti maju, seperti biasa durasinya 5 menit, masih di Pasti Bisa Coffee di Pancoran. Kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari abang-abangan kita. Siapa kalau bukan Rizal Valevi. Silakan abangku. Oke, thank you Gerardo udah ngebuka dengan cara yang sangat epic ya. Punya 2 HP, emang sekarang lagi ngetren pamer-pamer 2 HP, padahal itu video lama sebenarnya. Tapi sekarang lagi muncul lagi dan itu masih relevan sampai saat ini rasanya. Tapi ya seperti biasa kalau bukan bahas timnas bisa ketaker lah ya yang hadir di KPI. Tapi hari ini setelah gue lihat absen ternyata nggak dikit-dikit amat juga sebenarnya. Kurang lebih ada 11 orang. Dan masih ada potensi bertambah. Jadi makasih buat kalian yang udah hadir di hari ini. Makasih juga seperti biasa buat tim produksi yang selalu nyediain waktunya buat kita KPI hari ini supaya ada terus. Dan berdasarkan minggu lalu, gue tadi dapat laporan dari Gerardo, ternyata minggu lalu KPI pecah rekor ya. Dalam artian kita mecahin komen terbanyak selama ini KPI, baru kali itu tuh komennya sampai berapa? 250-an. Tepuk tangan dulu buat KPI. Ya komen segitu nggak terhindarkan sih karena pembahasan kita juga minggu lalu bagus banget kalau gue bilang. Pembahasan lu juga solid banget, konkret. Dan
dan ada aja pembahasan-pembahasan yang pinggir jurangnya dan itu sekaligus itu aja udah di-cut ya, tapi komennya udah segitu dan gue sekaligus juga mau nyampein, gue juga setelah berdiskusi sama beberapa tim dari Jebret, kalau untuk kedepannya kita usahakan kalau bisa nggak ada lagi cut-cutan ya. Jadi ini kan kesempatan bagi kita untuk lu ngomong, seharusnya lu seneng gitu. Bisa ngomong di atas panggung ini, ditayangin di YouTube, harusnya lu seneng. Jadi nggak perlu ada minta cut-cut lagi. Kalaupun ada sesuatu yang agak menyerempet, ya dibelokin aja lah. Jangan terlalu menjurus ke satu arah tersebut. Jadi untuk KPI, terima kasih banget kalian udah konsisten. Dan pesannya sih itu aja sih dari atas. Gue dapat pesan, jangan ada lagi yang minta di cut-cut ya. Jadi kalian pinter-pinter kalian cara menyampaikan aja. Tapi pembahasan hari ini kita masuk ke pembahasan soal rivalitas ditentukan oleh mentalitas. Ya ini kita udah masuk di paruh kedua musim juga. Dan ini pembahasan yang menarik menurut gue. Karena gue fans Liverpool. Dan Liverpool di awal tahun 2025 mengawali tahun dengan lawan MU ya. Lawan MU ditahan imbang dan orang mikir, wah Liverpoolnya udah mulai kehabisan bensin nih. Tapi nggak gitu juga kalau menurut gue. Bukan karena Liverpool lagi di puncak klasemen terus MU-nya lagi di peringkat 15 sekarang. Terus artinya Liverpool bakal menang gampang banget. Nggak juga. Karena faktanya ketika Liverpool jadi juara sekalipun di musim 2019-2020 itu Liverpool juga lawan MU seri-seri juga boy. Jadi nggak segampang itu buat menang dari MU. Mau bagaimanapun kondisinya dan berapapun ranking mereka di klasemen itu nggak akan ngaruh. Dan itu rivalitas yang akan selalu ada dan mentalitas akan selalu menentukan. Dan belakangan juga Madrid lawan Barcelona ya. Lagi-lagi skornya telak dan Madrid padahal kondisinya udah sangat membaik gitu. Udah sangat membaik. Mbappe udah mulai nyetel tapi entah kenapa kalau ketemu Barcelona musim ini kena bantai terus. Dan itu menurut gue itu salah satu keunggulan Barcelona tersendiri sih. Tapi gue tetap masih yakin Madrid akan menutup tahun sebagai juara di La Liga. Yakin gue itu, jadi boleh dicatat aja. Tapi ke pembahasan soal rivalitas mungkin gue akan sambungin ke title race sih ya. Dimana sekarang tuh banyak banget ke DM gue, bang Liverpool habis bensin nih, bang Liverpool kayaknya nggak juara nih, mulai lagi bakal kesalip. Tapi gue cuma mau bilang, gue rasa yang ngomong kayak gitu tuh baru ngefans sama Liga Inggris dalam kurun waktu 5-6 tahun terakhir gitu. Karena kalau menurut gue, kalau kita masih umur dulu 10 tahun, 12 tahun, justru title race atau persaingan meraih gelar, ya kayak begini. Kayak begini tuh title race itu, nggak ada ceritanya lu bisa menang dalam 1 bulan tuh full sapu menang, 10 kali menang beruntun. Baru ada kayak begitu tuh sejak ada Pep Guardiola sama City. Itu dia bawa sesuatu yang menurut gue sama sekali nggak normal. Sesuatu yang bisa bikin tim lu tuh di paruh musim kedua bisa tancap gas 10 kali menang beruntun, 15 kali menang beruntun. Bahkan rekornya City 18 kali menang beruntun, which is menurut gue tuh angka yang sama sekali nggak normal. Tapi kalau di waktu gue tumbuh nonton bola, ya title race tuh kayak begini. Tiap bulan lu ada aja walaupun lu pemuncak klasemen kalah di 1 bulan tertentu, seri di bulan tertentu, itu hal yang wajar. Jadi gua ngeliat ini kayaknya Premier League udah mulai sembuh, udah bakal balik lagi ke era-era seperti dulu. Ferguson aja gak pernah juara di atas 91 poin. 1 kali doang dia tembus di angka 90, tapi selebihnya dia gak pernah sampai angka 90. Jadi Premier League sangat-sangat udah ke arah yang menurut gua menuju ke arah kayak dulu lagi. Dan musim ini nggak tahu deh, mungkin kalian bisa kasih pendapat juga. Kalau menurut gue 90 poin nggak akan nyampe segitu sih. 80 poin mungkin bisa jadi juara. Jadi title race udah mulai sembuh dan Liverpool masih tetap jadi favorit untuk jadi juara. Gue masih yakin hal itu dan kayaknya tetap nggak kekejar sih. Jarak 6 poin kayaknya bakal tetap kejaga. Sekarang udah jadi 4 poin ya. Tapi Liverpool nabung 1 game dan menurut gue kalau mereka selesain tabungan game tersebut dengan kemenangan, Liverpool gak kekejar menurut gue. Jadi pendapat gue itu aja dan mentalitas Liverpool gue yakin udah teruji juga. Jadi Liverpool akan keluar jadi juara dan yang terjadi belakangan ini cuma istilahnya kalau kata Mas Firzi, cegukan aja. Cuma cegukan doang dan kedepannya bakal membaik lagi. So itu aja dari gue. Kalau kalian punya pendapat lain boleh banget. Atau pembahasan dari liga-liga lain juga gue persilakan. Jadi rivalitas gak hanya sepak bola Eropa ya. Lu mau bahas sepak bola rivalitas antara Indonesia Malaysia pun boleh juga. Gak menutup kemungkinan dari Eropa doang. Jadi gue sekian aja dari gue tutup. Gue kembalikan ke Gerardo. Thank you. Oke, terima kasih Bang Rizal dan juga terima kasih untuk Bang Valen yang hari ini akhirnya menyempatkan hadir bersama kita. Hari ini apa? Oh, oke. Ya pokoknya Liverpool nggak bisa lawan Nottingham Forest lah. Udah. Tapi angle yang mau gue kasih tahu ke kalian itu gue nonton 3 tahun yang lalu di Forest. Jadi ternyata memang untuk era Nottingham Forest yang juara Champions 3 kali itu dan kejadian tragedi Hillsborough itu memang ternyata sampai sekarang mereka musuh bebuyutan. Jadi gue pergi sama
Pak Wandi, Bang Simon, sama kita ajak Jonathan Christie dari All England. Kita izin buat bawa dia karena dia kan fans Liverpool. Sampai sana ternyata memang terornya itu luar biasa. Jadi kita sepanjang nonton tuh di teror lah. Dan dia paling sering itu kayak ngeledek tentang duit, terus kayak gini, terus pokoknya adalah gestur-gestur di Inggris lah. Sampai pulang kita nggak bisa pulang, semua diminta untuk lepas atribut, jadi suruh kayak anak casual. Dan polisi biasanya kan away dulu tuh yang keluar. Nah kita ternyata ditungguin. Jadi akhirnya mereka dulu yang harus dibubarin, baru kita dibawa sama keamanan buat jalan langsung ke lewat jalan-jalan warlock lah. Akhirnya kita pakai kaos biasa jalan deg-degan. Yang penting nyampe dulu nih soalnya kan pertanggungjawabannya ntar bawa atlet ini. Gitu kan. Tapi di situ gue bilang, Jo, ini yang namanya mental, gue bilang. Away seperti ini yang membuat mental tuh kuat. Habis itu dia main ke Korea, juara dia di Korea Open. Itulah mental. Jadi ketika kemudian Forest sekarang bagus, gue bisa bayangin makin gila pasti yang namanya tekanan dari pemain Liverpool, penonton Liverpool ketika mereka main di sana. Jadi ini akan seperti Arab Saudi lawan Argentina. Walaupun Liverpool juara, tapi penonton Forest akan bilang, tapi kan lu gua kantongin. Kan Arab sampai sekarang bilangnya begitu. Argentina juara tapi tetap kalah sama Arab Saudi. Jadi itu aja kalau tentang Eropa. Jadi tetap semangat buat datang menganalisa segala macam. Paling PR gue kemarin kurang lebih apa yang gue sampaikan banyak benernya apa enggak tentang timnas Indonesia. Banyak benernya, ya udah nggak usah lu ragukan lah. Co-founder dari KPI ini nggak usah lu ragukan. Dan apa yang gue munculkan semua murni objektif, gue nggak ada titipan siapa-siapa, gue respect sama Patrick Kluivert. Jadi kalau dibilang lu gini-gini, gue ini dutanya orangnya Indonesia. Gue ini yang diberangkatin sama KNVB buat datang ke Belanda, buat datang ke Qatar. Gue yang dari dulu dicelain orang karena pakai baju Belanda mulu, dibilang masa lu ngefans sama penjajah. Gue dari dulu. Jadi gak usah norak. Gue cuman orang yang gak bisa ngeliat kalau ada ketidakadilan. Jadi cukup dengan ulos gue di IG dan sambil makan Korea sama JJ sudah mampu untuk menambah point of view baru. Dari yang orang desas-desus, sekarang orang mulai melihat, lah orang dalamnya ngomong nih. Dan sekarang akhirnya mulai ada perimbangan point of view. Udah gitu aja. Dukung pelatih yang baru tanpa perlu menjelek-jelekan pelatih yang lama ya. Thank you banyak Bang Valentino Jebret Simanjuntak udah menyempatkan memberikan opininya, apalagi yang udah berangkat langsung ke Liverpool ya. Kalau gue kan nggak jadi kemarin. Jadi udah dari langsung nih yang udah berangkat ke Inggris. Ini sih harusnya sih seingat gue ya, fans klub-klub yang ada di sini harusnya ada di sini semua nih hari ini nih. Harusnya ada semua ya. Jadi harusnya pembahasan kita nggak bakal mandek di hari ini nih. Karena kan biasanya kita khasnya bahas timnas rame, bahas klub Eropa turun kan. Tapi gue rasa nggak sih harusnya. Karena justru lu pada emang nggak bosan apa ngebahas timnas mulu ya. Gue aja capek loh, bosen loh. Gue sekarang kalau ngelihat Patrick Kluivert gue kayak gimana gitu. Dulu kan legend ya. Saya gue kalau ngeliat jersinya gitu, oh legend. Kalau sekarang kayak anjir jadi pelatih timnas kita coy. Oke lah, kita langsung ke peserta pertama. Oh ya, gue ngingetin lagi buat teman-teman semua nanti ketika ada yang tampil usahakan menjaga ketenangan ya. Jangan ngobrol atau jangan nyetel video TikTok dengan volume full, itu jangan dilakukan. Oke teman-teman, kita menghargai teman-teman yang maju. Oke langsung ini dia ke peserta pertama kita. Dia itu ternyata juga pernah ikut kompetisi di acaranya Jebret. Dia jadi juara 11. Juara 11 di Cup Komentator Challenge. Boleh tepuk tangan untuk Eki. Kenapa ketawa? Ya,
Kemarin pas menang lawan Arsenal, jujur gue kaget ya. Karena sangat-sangat nggak diduga gitu, tiba-tiba menang. Karena pas half time itu sebenarnya gue udah pengen matiin TV. Cuman pas nyalain lagi, loh kok unggul 1-0, itu udah menit 60-an kayaknya. Dan itu pas banget kartu merah lagi-lagi kan. Jadi tiap gue tonton kayak sial mulu MU gitu. Pas banget kartu merah si Dalot, gue udah ngomel-ngomel. Terus 10 main kan. Itu firasat gue udah gak enak. Karena Arsenal nyerang mulu dan statistik terakhir yang gue baca itu Arsenal menguasain ball position sekitar 70%. 70% dan cuman bisa ngegolin 1 dari 23 tembakan kalau nggak salah. Ini menunjukkan bahwa Arsenal bodoh. Iya, padahal dia udah main kayak Havertz, dia top skor Arsenal di musim ini sekitar 12 gol total gol yang dia cetak sepanjang kompetisi di 2024-2025 ini. Dan gak berhasil jebolin gawang Bayindir yang total dia baru mencatatkan 5 pertandingan bersama MU sejak didatangkan di 2023 lalu. Ya ini kan berarti kan menunjukkan bahwa Arsenal ini kayak buntu gitu. Bahkan di 3 pertandingan terakhir dia gagal mencatatkan kemenangan kalau nggak salah. Sebelum lawan MU dia lawan Newcastle juga kalah 2-0 di kandang kalau nggak salah ya. Di semifinal First League EFL Cup. Kemudian sepanjang pertandingan ya emang Arsenal ini jelek di penyelesaian akhir gitu. Dia 23 tembakan dan hanya mengarah kurang dari 10 mengarah ke gawang MU gitu. Dan itu menunjukkan tumbuhnya lini serang Arsenal dan solidnya lini belakang MU gitu. Karena MU itu di pertandingan itu diperkuat 3 back utamanya ya. Delik, kemudian ada Maguire sama Lisandro Martinez. Dan di situ Maguire benar-benar tampil gemilang, dia catatkan hampir 5 block shot di pertandingan itu dan ini menunjukkan bahwa dia tuh bukan back yang kaleng-kaleng gitu. Sepanjang dia ngebela MU kayak dibully terus, banyak melakukan blunder segala macam, tapi di malam itu dia dapat applause pas ditarik keluar. Itu gue benar-benar angkat topi karena gue yakin emang Maguire ini tipikal back yang bagus karena gue hampir nonton semua pertandingan MU dan semua bulian haters itu kayak di mana jeleknya gitu. Gue masih bertanya, ya oke lah dia banyak melakukan blunder tapi selain blunder itu dia banyak melakukan blok yang sangat-sangat krusial tapi itu juga nggak luput dari liputan media ya biasalah kan ada istilah gak MU nggak makan gitu kan. Jadi itu yang digaung-gaungkan oleh media. Kemudian statistik MU di situ juga gue sangat-sangat amazed karena Bruno Fernandes dia nyatetkin cuma 1 shoot dan itu langsung gol. Itu luar biasa banget Bruno Fernandes. Kemudian juga ada pemain underrated juga di pertandingan itu si Mazraoui, dia banyak banget tackle-tackle krusialnya. Dan gue sangat kaget sih bener ketika MU benar-benar bisa mengalahkan Arsenal walaupun harus lewat adu penalti. Tapi kan itu dia dengan 10 pemain gitu. Jadi itu sebuah prestasi menurut gue untuk klub papan bawah sekelas MU gitu. Kemudian dengan hasil ini berarti kan Arsenal pupus 1 gelar. Jadi dia punya peluang di Liga Inggris, Liga Champions walaupun berat karena belum pernah juara. Kemudian di Piala Liga EFL Cup dia tinggal butuh 1 kesempatan dan mungkin itu yang bisa gue sampaikan di malam ini. Terima kasih. Gue Eki Mamat. Thank you Eki, thank you banyak. Ya teman-teman ya, sesuai yang disampaikan Eki, kita sudah sekarang udah bisa meneruskan kalimatnya. Nggak apa-apa juara yang penting. Iya. Oke, itu tadi dari Eki. Kita masih akan lanjut tentunya ke pembahasan selanjutnya. Tadi gue lupa lagi ada yang mau gue tanggapin. Oh iya, gue nonton MU lawan Liverpool, itu sebenarnya gue juga ngeri tuh. Gue ngeri Liverpool kalah, sumpah. Di situ kayak mau kepleset Liverpool. Pas lawan Arsenal itu, pas masih lawan Liverpool itu adalah satu pertandingan yang akhirnya gue mengakui ketika gue sering ngebully Onana. Di pertandingan itu Onana bagus banget anjir. Bagus banget, di situ bagus banget harus gue akuin. Backnya solid MU. Tapi kita tunggu apakah bisa melaju dari peringkat 15 atau nyusul kayak Persis Solo ke bawah. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya langsung saja kita panggil, ini dia Raffi. Oke, mungkin kayak biasa ya, sebelum kita pakai pantun dulu ya. Ketemuan sama teman di stasiun MRT Haji Nawi. Ketemuannya di jam 12:30. Selamat malam teman-teman KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ini karena temanya hari ini tentang rivalitas nih. Jadi gue bakal bahas ya terkait rivalitas yang klub gue alami ya. Gue tuh fans Liverpool ya. Fans Liverpool dari tahun 2008. Jadi ya udah sering lah nonton beberapa match rival lawan MU, lawan Everton gitu. Nah kalau misalnya kita lihat di tahun-tahun 2008-an ke 2015 tuh, Liverpool tuh lebih sering banyak kalahnya ya dibanding menangnya atau seringnya kalau lawan MU ya. Tapi sekarang nih kebalikan nih, justru malah MU nih yang sering kewalahan gitu lawan Liverpool gitu. Walaupun terakhir MU menang lawan Liverpool tuh di tahun lalu ya, pas masih tahun ini ya, FA Cup lawan Liverpool gitu. Nah tapi nggak tahu kenapa nih sekarang patternnya itu kalau misalnya Liverpool abis lawan MU nih, terus mainnya jelek. Gak tau kenapa di match selanjutnya tuh mainnya pasti jelek gitu. Kayak kita lihat nih di tahun lalu nih. Pas Liverpool kalah di FA Cup lawan MU 4-3 ya. Lewat Amad Diallo golnya. Lagi-lagi Amad Diallo juga ya yang tahun ini ya. Nah di match selanjutnya Liverpool tampil buruk sampai akhirnya Liverpool gagal di title race gitu. Kalau nggak salah waktu itu dipastikan gagalnya pas kalah sama Everton. Sama Everton lagi kalahnya. Gue masih inget banget waktu itu fans Everton tuh bilang kayak you lost the title race at Goodison Park gitu. Jadi itu merupakan suatu penghinaan banget ya bagi gue gitu fans Liverpool. Nah di musim sekarang ini nggak tahu kenapa patternnya terulang lagi gitu. Semenjak kalah seri sama MU yang lagi-lagi MU diselamatkan Amad Diallo lagi ya. Seperti yang di tahun ini kayak seperti yang di tahun kemarin 2024 kemarin. Liverpool sekarang mainnya jadi nggak tahu kenapa jadi buruk gitu. Kalau misal dilihat ya. Di tahun 2025 Liverpool tuh cuma menang 1 kali. Itu pun lawan Accrington gitu. Itu pun menangnya 4-0 ya walaupun ya lawannya Accrington beda kelas lah. Itu Liverpool ibarat kata di atas, Accrington di bawah tanah gitu. Nah habis itu match selanjutnya lawan Tottenham itu kalah Liverpool 1-0 gitu. Dan itu cukup kontroversi ya terkait kartu merahnya Bergvall ya waktu itu ya. Nah tapi terus abis itu selanjutnya match yang kemarin baru main itu lawan Nottingham Forest di mana Liverpool juga seri gitu. Nah ada satu hal yang gue bingung ini terkait Liverpool di musim ini nih. Kenapa kiper-kiper yang lawan Liverpool di musim ini tiba-tiba tuh menjadi jago semua gitu. Kayak pertama Onana gitu pas MU gitu. Terus yang kedua ini kipernya Spurs yang baru, gue lupa namanya siapa. Terus yang kemarin Marcels, buset. Kemarin Marcels tuh gagalin banyak banget peluang gitu. Kayak peluang salah, terus peluang-peluang yang lain lah pokoknya digagal-gagalin semua. Walaupun kiper Accrington nggak berlaku ya buat kiper Accrington ya, tetap kejebolan 4 gol juga ya dia ya. Nah ini kayak musim lalu ya, pokoknya gue kalau lihat nonton Liverpool nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba kiper-kiper lawan tuh tiba-tiba jadi jago gitu. Apakah mereka punya spirit tersendiri kayak pengen beli aku dong biar dibeli sama Liverpool gitu. Apalagi kan sekarang udah winter transfer ya. Nah kalau misalnya gue lihat di Liverpool musim ini, Liverpool tuh menurut gue tuh titik lemahnya sekarang udah di left back-nya ya, di daerah left back, di Robertson. Menurut gue tuh Robertson tuh udah habis banget lah buat di musim ini gitu. Apalagi backupnya juga yang enggak setara sama Robertson, enggak terlalu setara tapi kadang-kadang main bagus juga tuh Tsimikas. Jadi menurut gue sekarang Liverpool karena udah winter transfer udah buka, harusnya prioritas utamanya adalah membeli left back baru gitu. Bukan membeli winger baru, waktu itu kan karena sempat Liverpool pengen beli Kvaratskhelia ya. Gak tahu itu emang beneran beli apa pengen buat panas-panasin aja biar istilahnya tuh berita transfer window-nya tuh seru gitu. Nah, terus waktu itu ada berita lagi, Nunes ditawar 70 juta gitu. Tapi ditolak. Ini yang bodoh siapa ini? Al Hilalnya kah apa Liverpool ya gitu. Lah kalau menurut gue mah berdasarkan penampilan Nunes yang musim ini harusnya mah dijual aja gak sih? Terus belilah 70 juta buat beli main-main baru gitu. Misalnya siapa? Omar Marmus ya waktu itu harusnya gue pengen banget Omar Marmus tuh datang ke Liverpool tapi ternyata malah dibeli City duluan gitu. Jadi ya seperti yang gue bilang di sebelumnya left back sama DMF ya, DMF karena Gravenberch walaupun dia sebenarnya CMF tapi tetap butuh backup yang bagus buat biar Liverpool tetap di title race gitu. Apalagi sekarang Arsenal udah deket banget ya, udah tinggal beda 4 poin doang ya. Jadi dalam hal ini perlu untuk serius lah gitu. Mungkin itu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Raffi. Gue kira lo mau bilang kan udah ada yang nawar Nunes. Ya udah jual aja ya, gantinya beli kiper Accrington ya. Oke kalau tanya kata Nunes, lah kata lu butuh striker. Kagak, gue emang pengen ngedebak lu aja.
Karena emang Nunes berapa performnya, terutama pas lawan MU tuh. Lawan MU dimasukin kagak ada gunanya. Banyakan foul-nya daripada sama offside-nya, daripada peluangnya ya. Mana sampai depan nge-shoot kena back lagi. Ini kan luas nih ya gawang nih ya. Milihnya mana? Aduh, gue ngegolin apa gimana ya? Udahlah kenain back aja, tek, nggak jadi gitu. Gue baru ngerasain juga tuh, ternyata Nunes sebapok itu. Tapi emang pas lawan MU kan ya, Nunes, Curtis Jones sama si ini ya, siapa Trent ya. Trent lagi jadi tren tuh, lagi jadi tren omongan tuh waktu itu gara-gara gagal ini. Tapi kira-kira Raffi, kalau seandainya lu ngejual back, beli back kiri baru, siapa yang rekomen? Kerkes. Gokil. Oke, kita langsung menuju ke penampil selanjutnya. Ini dia, tadi udah mengisi absen juga. Boleh tepuk tangan untuk, taruh dulu nih, gue takut salah nyebut namanya nih, tapi Abel ya harusnya, bener ya Abel ya? Abel apa Albert? Abel, oke tepuk tangan untuk Abel. Oke, cek. Yo, selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan saya Abel, sekali lagi ya, ini ketiga kali saya mengisi KPI. Oke, ini kalau dari thumbnail dari ini rivalitas kata-kata bahas Arsenal MU kemarin. Oke, gue akan buka dengan itu dulu. Jujur kemarin gue nonton Arsenal MU, saya adalah pendukung ya si Meriam London itu ya, walaupun kadang suka inkonsisten tapi ya kadang gimana ya, melihat Arsenal tuh bagaikan menonton buah progres, dan saya terkesima ada progres itu. Dan tenang, saya bukan karbitan, saya udah ngefans Arsenal tuh kurang lebih ya dari 10 tahun lalu lah. Jadi biar gak karbitan banget gitu ya. Jujur saya kemarin nonton Arsenal MU aja tuh kayak udah, apa ya, udah didukung dengan kartu merah, terus dukung penalti, kok gak masuk-masuk, Kai Havertz-nya bau pula kakinya ya kan, jadi makanya saya nontonnya sambil pukul yang ada di sekitar saya, pukul kursi kayak apa, ya begitulah adanya ya. Tapi selain mau bahas Arsenal MU, saya juga kebetulan fans aslinya fans Inter. Jadi yang ingin saya bahas adalah rivalitas antara dua tim dari satu kota yang sama, Derby Milan. Sekarang tuh Inter istilahnya kalau lagi dilihat dari dua pertandingan sebelumnya lawan Milan kalah. Di Liga kalah, terakhir di final Supercoppa kalah, kena comeback lagi kan, aduh. Dan udah gitu ini trennya sama, MU julukannya setan merah, Milan juga setan merah, aduh. Sama-sama merah lagi kan, menang lawan tim biru. Dan lagi seneng-senengnya nih, jadi udah kayak senasib gitu kan. Tapi ada satu quote dari fans Itali yang saya kenal, ketika saya memutuskan jadi fans Inter juga, dia bilang begini kurang lebih. Ketika Anda menjadi fans Inter, berarti Anda sudah siap untuk membuat hidup Anda lebih rumit. Dan saya setuju. Karena jujur ketika saya memulai jadi fans Inter, benar-benar fans Inter, itu setelah era treble winners 2010, udah lama banget tuh, era Jose Mourinho. Setelah itu kita tahu Inter tiba-tiba menurun drastis performanya, bahkan pernah ada masanya mereka hampir keluar dari 10 besar klasemen bahkan. Tapi yang satu hal yang abadi adalah persaingan Inter dengan Milan sih, itu yang gak akan pernah istilahnya hilang lah begitu. Nah kalau tadi menyinggung dari poinnya Bang Rizal mengenai persaingan Liga, menurut saya juga sama. Persaingan title race di Serie A juga kurang lebih udah mulai pelan-pelan sembuh. Sekarang ada Inter, Napoli, dan Atalanta. Dan uniknya sama-sama biru lagi. Jadi yang merah kemana ya gitu di Itali. Tapi intinya gini sih, ada yang bilang hanya karena kemarin semalam deh, Inter barusan seri lawan Bologna. Lalu orang langsung bilang, aduh kayaknya Inter udah gak bisa bensin ya, ditambah banyak gelandangnya yang cedera juga. Aslani si calon gelandang masa depan Inter Milan yang digadang-gadang bisa menggantikan Calhanoglu, sekali hilang bola, detak jantung fans Inter langsung naik sampai 140 per beat gitu ya. Ya jadi, tapi sebagai fans Inter yang udah sama, gak karbitannya, mohon maaf, dari 10 tahun lalu juga, kalau bicara, kalau Inter udah keluar dari persaingan, enggak juga. Inter, Napoli, Atalanta tuh menurut saya persaingannya benar-benar ketat. Dan jangan lupa juga, Juventus si raja imbang, gak pernah kalah loh. Jangan salah, Juventus tuh masih ada dalam persaingan. Gitu ya, jadi buat saya sebagai fans Inter, kita tetap kalem aja, tetap dukung Inter seperti biasa, walaupun kebijakan klubnya rada-rada katanya sih pengen peremajaan, belinya remaja-remaja gak kenal, sekalian aja lu seleksi ke sekolah-sekolah negeri gitu kan. Gitu loh. Kalau mau peremajaan skuad, ini kan kita butuhnya, masalahnya Inter kan main di banyak kompetisi, termasuk Piala Dunia antar klub Juni-Juli nanti. Itu kan ada transfer lagi tuh.
udah bagus belinya gratisan tapi berpengalaman. Kenapa harus peremajaan lagi? Itu mah urusan nanti. Mereka tuh istilahnya yang remaja-remaja ini mesti sekolahin dulu gitu loh. Aslani aja kan belum lulus gitu ibarat kata, ya kan? Ya jadi kalau ngomongin rivalitas, betul rivalitas itu adalah soal mentalitas. Kalau ngomongin Arsenal MU yang ibarat kata di liga lagi terpuruk aja, tapi mereka nyatanya bisa bikin Liverpool keteteran gitu ya, dan termasuk kemarin lawan Arsenal Piala FA ternyata akhirnya bisa menang adu penalti gitu ya. Ya saya kesel sih tapi nggak apa-apa. Jadi kalau ngomongin rivalitas betul memang soal mentalitas. Inter pun sama, sekalipun dulu mereka pernah ada dalam masa banter era kegelapan, tapi rivalitas mereka lawan Milan nggak akan pernah mati gitu ya. Jadi pokoknya apapun intinya rivalitas harus ada tapi tetap dengan mentalitas yang oke gitu. Thank you dari gue. Thank you Bel. Lu tadi kan makanya ngomongin biru, layarnya jadi biru. Merahnya kemana nggak ada ya. Tapi kan lu katanya udah nonton Inter sampai 10 tahun ya. Berarti lu ngalamin era-era waktu presidennya. Gimana sih rasanya tiba-tiba diganti jadi pelatih Belanda tuh gimana tuh? Trio Belanda, gila. Terus ini ya belanja pemainnya unik-unik banget ya. Waktu itu ya, padahal ada Nainggolan kalau nggak salah. Nainggolan di situ ya, terus ada Shaqiri tuh. Gue nonton Inter soalnya di era itu. Itu kan setelah ke Indonesia ya, pas ke Indonesia skuadnya masih bagus tuh. Pas sudah ke sana tiba-tiba si pelatihnya siapa? Andrea Stramaccioni kalau nggak salah ya. Andrea Stramaccioninya dipecat terus. Langsung begitu. Ya sudah, oke. Selanjutnya nih gue mau manggil temen gue yang minggu lalu datang tapi karena absennya penuh banget. Dia nggak sempat maju dan hari ini dia langsung dikasih mandat dari Abang Rizal, ini harus maju nih. Kalau enggak KPI katanya ini episode terakhir, anjir bang. Enggak ya, enggak. Oke, boleh tepuk tangan untuk Sultan Rafi. Selamat malam KPI. Oke, gue sebenarnya sedikit agak panas ya dengan obrolan Mas Abel ya. Sini gue Sultan Rafi, gue fans Manchester City. Tenang lo. Gue fans AC Milan dan gue fans Persib juga. Emang soal rivalitas gue akuin derby Milan emang gak ada matinya. Gue setuju banget sama Mas Abel. Tapi yang bikin gue sedikit gemes, derby Milan bukan soal rivalitas di lapangan tapi di transfer. Gue ingat banget Milan waktu itu hampir dapat Marcus Thuram. Dia malah membelot ke Inter. Dan gue pun kesel banget. Milan, incernya siapa sekarang? Walker, Rashford, come on, kayak gak ada opsi lain aja gitu. Sedangkan Inter, yang gue suka banget dari Inter di transfer, dia selalu dapat pemain gratisan loh. Zelinski, terus Thuram, Mehdi Taremi, dan terus satu lagi yang paling gue inget, Calhanoglu sih. Tapi yang bikin gue puas, rivalitas Milan, karena Calhanoglu ini keluar dari Milan benar-benar dibenci banget tuh sama Milanisti. Tapi yang membuat Milanisti happy tahu apa? Saat Calhanoglu keluar ke Inter, Milan musim itu juara Serie A. Come on. Itu ada balas dendam paling sempurna untuk fans Milan kepada Calhanoglu. Selain Calhanoglu pun soal rivalitas, gue inget banget yang paling berasa itu gue rasa Arsenal. Kenapa Arsenal? Banyak banget pemain yang keluar dari Arsenal juara Liga Inggris. Sebut aja siapa? RVP, Nasri, oh ya Chamberlain, Liga Inggris. Ya UCL, oke benar-benar UCL. Sebut banyak lah, Gerd Lici, Bakary Sagna, Ashley Cole. Tapi yang paling berasa banget buat Arsenal, pasti sakit hati banget sama siapa? Robin van Persie. Keluar dari Arsenal, dia langsung juara sama Manchester United 2013. Oke? Iya 82, tapi titelnya yang juara tetap MU. Dan yang paling bikin fans Arsenal sakit hati banget itu, dia dapat Guard of Honor di Emirates. Come on, Emirates itu kapasitasnya berapa sih? 80.000 ya? Itu full loh. Pemain Arsenal semua, Thomas Rosicky segala macam. Tepuk tangan ke Van Persie. Itu come on, itu gue ngerasa sakit banget sih itu fans Arsenal sih. Oke, jadi
tadi gue nyebutin dua ya, soal derby Milan sama Arsenal MU. Buat gue ada satu lagi, ya udah jelas sih soal Liga Indonesia. Karena gue suka Persib, derby El Clasico Indonesia itu emang paling gak ada lawan sih. Secara value, secara brandingan, semua kalau ada match itu pasti tertuju ke situ. Makanya TV pun ratingnya pasti senang banget tuh kalau ada derby Persib-Persija. Terakhir tadi Gerardo ngebahas soal Persis Solo ya. Gue sih berharap Persis musim ini gak degradasi. Jadi gue pengen banget di Liga 1 tuh ada namanya derby Mataram, Persis, Sleman sama Yogyakarta. Kenapa? Kenapa? Enggak sih, tapi itu soal daerah DIY aja sih kalau Mataram tuh. Jadi derby Mataram itu sebelum era Kanjuruhan itu rivalitasnya tinggi banget loh antara tiga tim ini. Tapi bounce back-nya adalah di Kanjuruhan itu pelan-pelan udah mulai mencair. Mataram udah kembali bersatu, tapi tetap sih gua rasa rivalitas di dalam lapangan itu akan selalu ada bagi tim-tim tersebut. Oke, sekian dari gua. Terima kasih KPI. Selamat malam. Thank you, Sultan Raffi. Betul tuh ya, nanti gue berharap kalau ratingnya Persija Persib naik terus tuh. Biar apa? Biar bisa dijual ke Arab. Jadi khusus pertandingan itu mainnya di Arab ya. Soalnya gue ngerasa sekarang ini banyak yang kehilangan esensinya tahu. Kayak Copa del Rey, Super Copa. Maksud gue itu kan acaranya FA-nya ya. Itu kan hajatnya Federasi Sepak Bola gitu. Malah dijual ke Arab. Tapi gak apa-apa, mungkin memang permintaan sponsornya kayak gitu ya. Apalagi kemarin final Barca Madrid. Gila. Itu kata orang-orang Arab, ini yang gue mau nih. Sama PSG juga main di Qatar ya. PSG yang Super Copa Prancis ya main di Qatar kan. Kata Qatar, ini yang gue mau nih. Iya, kalian menghina-hina sepak bola Asia, butuh kan? Oke, kita lanjut. Ini udah lama gak datang nih, jadi hari ini harus kita sambut lah nih kedatangannya. Kita menunggu lagi nih POV-nya. Ini dia, siapa lagi kalau bukan Yanuar Fajar. Halo, selamat malam semuanya. Pagi, siang, sore. Siapa tahu kan ada yang nonton di belahan negara lain kan, di Azerbaijan kan. Siapa tahu KPI udah goes internasional kan. Amin ya. Oke, gua akan langsung bahas aja. Dari lihat gambar dulu ya. Dari yang paling bawah dulu. Ada yang tim yang selalu senam ya minggu ini karena apa? Goyang 25. Menang kan. Tapi bisa dibuktikan bahwa Hansi Flick emang cocok untuk melatih Barca karena apa ya? Terlepas pemainnya pas-pasan dan mendaftarkan Dani Olmo juga susahnya minta ampun, tapi bisa menang kok, telak lagi dan sampai bikin senam juga tiap minggunya. Tapi gua juga kadang apa ya, lihat match ini juga jadi esensi El Clasico Madrid lawan Barca tuh kurang apa ya, seperti dulu yuk. Karena apa ya, tiap tahun tuh bukan 2 kali ya, tapi bisa 4 kali kalau ketemu lagi di Copa del Rey atau gimana. Jadi kayak apa ya, kesakralan match ini itu berkurang, tidak seperti dulu. Oke, kita bahas aja. Yang lainnya ada Arsenal lawan MU. MU silahkan berpesta ria untuk beberapa waktu hari ini ya. Bisa nahan imbang Liverpool silahkan, pesta dulu aja. Arsenal ya, kalau Arsenal ya kita tahu sendiri ya. Harus bersabar ya, selama pelatihnya gak mau beli pemain striker ya udah, itu aja terus. Udah, susah. Sabar aja. Siapa tahu Arteta out musim sekarang, tapi musim depan lagi kembali lagi gitu. Diperpanjang gitu. Oke. Dari match ini ya, mungkin yang masih terjaga sakral ya secara rivalitas ya. Alhamdulillah ya match kayak Liga Inggris ini ya. Arsenal lawan MU, bukan aku gak suka ya perihal match yang sekarang banyak dilaksanakan di Asia ya, terutama di Arab Saudi atau Qatar. Cuman ya apa ya, kayak bosen gitu. Sampai 4 kali, biasanya match ini tuh ditunggu-tunggu gitu. Kayak oh ini jadwal harus nonton, bela-belain. Mau jalan sama pacar skip, tugas skip, apapun skip. Buat nonton El Clasico ini sekarang ya gitulah. Oke, dan ini ya. Ini kan lagi senyum ya fotonya. Nah, kan tadi malam menang kan Spurs 2-1 ya. Nah sekarang 3 poin nih. Jarak sama pemimpin IPL yaitu Liverpool. Nah sekarang untuk Liverpool sendiri kode merah. Karena apa ya? Jujur Liverpool sekarang banyak kehilangan poin.
Yang artinya harusnya menang bisa dimanfaatkan karena apa? Match selanjutnya Liverpool melawan Brentford. Kita tahu sendiri Brentford itu sangat tangguh dan kemarin juga mengimbangi City 2-2 dan Liverpool tandang ke Brentford Community Stadium. Dan gue sambil gue ngekritik tim sendiri gue ya. Gue kadang nggak paham ya dengan FSG atau pemilik sekaligus pemilik Liverpool ya. Oke, mereka target pengen Liverpool juara lah, pastilah tiap tahun pengen juara. Dan Liverpool juga kalau soal transfer selalu surplus dalam arti bahkan jarang minus loh. Tapi kenapa ketika Liverpool ada posisi yang urgent harus ditambal, mereka tuh selalu kesulitan membeli pemain posisi itu. Aku juga gak paham, kayak kemarin juga lawan Nottingham Forest, kelihatan banget kan ketika melawan tim dengan pragmatis, bertahan seperti pesawat Hercules, serius salah dimatiin, dan tengahnya juga kurang kreativitas, ya gua juga paham ya, kenapa Slot masih memainkan Curtis Jones untuk, berharap untuk membalikkan keadaan. Aku juga gak paham ya. Serius, maaf ya bukannya tapi aku pribadi jujur gak suka untuk Curtis Jones karena apa? Harusnya pemain yang lebih agresif lagi untuk babak kedua, tapi kenapa harus masang Curtis Jones yang ketika mainnya itu banyak delay? Harusnya mainkan Curtis Jones itu ketika unggul, bukan ketika mengejar bola. Dan sekarang kerasa kan pemain yang seperti agresif yang ingin mengejar gol seperti Elliot sekarang mulai frustasi di Liverpool. Karena apa? Dia kesulitan untuk menggeser posisi Curtis Jones. Dan sekarang juga ditawar oleh Brighton dan Borussia Dortmund. Nah, apabila terjadi Elliot sampai hengkang ke antara kedua tim ini, apakah Slot akan berkata seperti Jurgen Klopp kemarin sampai bilang, oke, gua menyesal, gua kemarin kurang kasih menit ke Elliot. Apakah ini terjadi? Gua gak tahu, gua paham pokoknya. Ya tolong segera untuk Arne Slot harus bisa membuat cara baru dan taktik baru karena apa? Selisih 4 poin, walaupun ada tabungan 1 poin, 1 match melawan Everton, tapi kita tahu sendiri, ini tim tarkam banget kalau ketemu Liverpool. Gimana pun caranya harus bisa ngalahin Liverpool, entah mau kalah atau cederain lawan, yaitu Liverpool untuk menggagalkan title race. Udah itu aja sih, gue hanya berharap Liverpool lebih baik ke depannya, walaupun ya sambil meringis kesakitan itu aja sih. Ya, terima kasih. Thank you Fajar. Ya memang Yanuar Fajar kan. Iya bener kan. Emang Curtis Jones itu di Liverpool setara Arkan Fikri. Dimainin mulu sampai kita bertanya-tanya kenapa ini. Tapi sumpah gue baru tahu Elliot mau dijual. Emang mau dijual ya? Ditawar sama? Aduh. Agak berat hati sih gue juga sebenarnya. Salah satu pemain yang lebih gue pilih dipasang kalau gue main EFC itu. Elliot biasanya gue pasang. Di belakangnya McAllister sama siapa sih gelandangnya? Oh ya Sobo ya. Kalau nggak Sobo si Gravenbach. Asik. Gravenbach. Udah siap nih? Iya, buat jadi komentator liga. Insya Allah dulu. Oke, yang selanjutnya ini abang-abangan kita yang udah sempat di DPI juga. DPI muda maksudnya? DPI muda? Enggak dong, DPI kejauhan dong. Masa Bang Rijal naik habis ini? Oke, boleh kita sambut sama-sama. Ini dia Andrew. Gue minggu lalu datang ya, terus pembahasan kita tuh serem-serem banget anjir. Gila sih, gue gak berani nonton itu. Makanya pas dibilang, Dazufan, Drew maju. Enggak deh, gue deh. Enggak deh. Takut banget gue, beneran deh. Ada yang bahas sampai tolong gak ditayangkan. Terus sampai bahas sampai buka-buka isu-isu kantor ya, gue jadi kayak, waduh parah. Tapi seru sih, seru. Tapi memang minggu ini kita udahlah lewat-lewat lah, Pak Patrick itu ya. Agak ada juga diomongin, belum ada hasilnya juga kan. Dia kerja juga belum, kita juga bacotin juga terus kan. Jadi ya udahlah kita lebar aja gitu. Jadi memang rivalitas ini ditentukan oleh mentalitas, bener banget, ditentukan mentalitas. Walaupun gue bicara tentang derby Merseyside ya, kita bicara itu Akbar tadi ngomong Liverpool sama Everton gitu loh. Everton itu walaupun bukan tim Big Six, tapi gengsinya untuk ngelayan Liverpool itu gede banget gitu loh. Bayangin, lu punya rival, tapi beda level. Itu apalagi namanya kalau bukan mentalitas, bener nggak? Kalau lu peringkat 1, peringkat 2, oke.
lu di bawah klasemen gitu loh. Lu ya penghuni papan tengah lah, 10, 11, 8, 9 gitu kan. Tapi ada peringkat 1 yang anggap lu rival gitu loh. Itu kan memang harus berpacu banget mentalnya gitu. Ya kan? Terus kedua apa? Munchen sama Dortmund gitu kan. Memang memang sekarang ini mereka berada di papan atas gitu. Tapi kan Dortmund baru zamannya Nuri Sahin, zamannya Lewandowski, itu udah mulai naik, dulu enggak gitu loh. Tapi setiap derby kalau di home kuning semua, kalau di Munchen merah semua. Itu berarti menunjukkan gengsi mereka itu gua nggak boleh kalah sama lu gitu loh. Ya kan? Terutama Madrid sama Barca gitu kan. Mau mainnya di Arab kayak ya kan? Tetap aja kalah 5-1 itu memalukan gitu loh. Bagi rival lu gitu kan. Bisa-bisanya lu diboboli dengan bocah 17 tahun gitu loh. Gua sebagai fans kayak dibilang malu iya, dibilang malu-maluin iya juga gitu loh. Nggak ada bisa juga yang bilang gua nggak apa-apa ini mah cuma super spap. Tetap aja lu mau friendly match kayak mau final kayak yang namanya derby itu pasti derby gitu loh. Yang namanya rivalitas itu pasti rivalitas ya kan. Itu yang gue bilang juga gue juga nggak nonton banyak tentang Serie A ya. Tapi kita tahu Inter sama Milan itu lebih ganas mainnya daripada Inter sama Juve, Inter sama Napoli. Walaupun mereka semua peringkat atas, itu yang membuat mereka hak siarnya bisa dijual ke luar negeri gitu loh. Itu aja sih dari gue ya. Semoga rival-rival itu hanya terjadi di antara mereka, kita para fans tetap kalem aja. Oke, thank you. Gila kualitasnya terus luar biasa memang. Emang kayak di sini kan setiap minggunya calon-calon pandit kita ini bertumbuh asik. Yang tidak bertumbuh cuma federasi sepak bola Guyana. Guyana masih berjuang di benuanya ya kan. Kita doakan supaya Guyana cepat naik, siapa tahu ketemu Indonesia di Piala Dunia 2060 berapa ya? Masih jauh soalnya. Tapi gue nonton Barca kemarin dulu, anjir. Gue yang fans Barca juga dak-dikduk loh, bayangin. Ketemu Madrid siapa sih yang gak takut gitu loh. Maksudnya kita kan fans, kita ngefans sama tim kita, pasti kita adalah namanya sadar ya. Maksudnya ketika ketemu tim ini kayak, aduh anjir gue juga ngeri gitu kan. Maksudnya terus babak pertama 4-1. 4-1 tuh kayak ya ampun jauh banget kayak babak kedua apa WO aja ya gitu. Biar 3-0. Oke kita lanjut ini dia nih. Aduh serak gua. Ini dia nih dari tadi udah minta ke gua sama Bang Rijal maju loh. Kayak aku kapan. Nanti ya nunggu wes. Tapi ini dia udah saatnya. Ini dia yang sudah ditunggu-tunggu. Ini dia kita tepuk tangan untuk Joshua. Selamat malam semuanya. Saya John Joshua, saya membahas soal rivalitas. Musim ini Liga Inggris penuh rivalitas nih. Liverpool, Arsenal, ini sama-sama mau nyetop City. Sama-sama ingin mau stop City di Premier League musim ini. Tapi anehnya Arsenal 2 musim terakhir, di detik-detik terakhir hampir aja juara. Tapi Manchester City yang masih pantas jadi juara. Emang sih Liga Inggris Arsenal hampir aja juara. Tapi 2 dekade puasa gelar. Liverpool masih bagus-bagusnya punya simpan 1 partai lagi lawan Everton. Tapi Chelsea dan Liverpool mulai kenal rivalitas dari eranya Jose Mourinho dan Rafa Benitez. Di era 2000-an loh. Tapi bayangkan loh, di era 2000-an Jose Mourinho, Rafa Benitez juara champion di Istanbul. Terus kemudian Jose Mourinho juara domestik. Tapi tutup tahun 2004 ke 2005 Jose Mourinho memimpin. Tapi di akhir musim buktinya juara. Rivalitas Liverpool Chelsea tidak pernah absen. Dia ketemu di kompetisi Eropa dari 2004-2005 sampai 2008-2009 sudah 5 tahun. Artinya sudah 5 tahun seperti eranya SBJK gitu. Liverpool Chelsea di pentas Liga Inggris, di pentas Champion, tapi Manchester United aja mulai konsisten. Apalagi Manchester United aja lagi konsisten di Liga Inggris. Chelsea MU mulai tahu tuh rivalitasnya dari 2004 sampai 2009. Tapi bayangkan, Liverpool aja udah bagus. Kenapa? Karena pelatihnya Arne Slot.
Dulu waktu zaman Jurgen Klopp cuma 1 kali gelar juara, 1 kali Liga Champion, 1 kali FA Cup, 1 kali semuanya deh. Tapi kalau Italia, bahas Italia dulu. Di mana Atalanta, Napoli bukan tim besar. Tapi Inter Milan justru mulai ancang-ancang demi Scudetto. Bukan Juventus itu udah dari 2010-an udah konsisten Scudetto. Tapi musuhnya ada AS Roma lah. Di pertengahan 2010-an, di pertengahan 2000-an Inter musuhnya ada AS Roma lah. AS Roma sama-sama punya musuh. 2000-an ada Inter, 2010-annya ada Juventus. Tapi Atalanta, Napoli ketat banget sama Inter. Tapi Juventus berharap 4 besar. Tapi akhir musim aja kita tunggu siapakah yang akan pantas juara. Liverpool masih ada berapa pertandingan. Kalau Liverpool bisa sapu bersih pertandingan, berarti akhir musim sudah juara. Setelah lebaran berarti sudah nggak kekejar lagi. Berarti untuk urusan Italia, urusannya akhir musim. Saya John Joshua, terima kasih. Thank you Joshua. Lo tau gak tadi sebelum Joshua naik dia bilang apa ke gue? Aku mau dong tampil habis ini. Terus kan gue bilang ya nanti aja Jos, nanti aja. Kata dia apa? Aku takut dipukulin katanya gitu. Siapa yang mau mukulin? Siapa yang mau mukulin? Yuno nih, emang lu jangan kasar lu, no. Gak boleh, no. Lu mau mukulin Joshua lu ya? Kenapa mau kayak gitu sih, Yuno? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini dia. Boleh. Kenapa ketawa-tawa? Oke, boleh kita tepuk tangan untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Komunitas Pandit Indonesia. Tepuk tangan dong. Jujur minggu ini kayaknya gue nggak absen nonton Barca 2 kali ya. Karena gue ngelihat jersey Geraldo aja lah. Pemilihan yang bagus. Ini di antara foto-foto ini karena yang megang piala Barcelona doang. Ya kan? Dan pertama kali gue liat postingannya. Nah ini postingan yang gue mau tuh kayak gini. Ada Barkanya gitu kan. Pegang piala lagi. Gue sebelah Andre tadi, kok kayak lemes banget loh gitu kan. Oke, bicara soal rivalitas ditentukan oleh mentalitas. Kita tahu bahwa El Clasico ini sebenarnya dari sejak dulu merupakan match yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya. Bahkan bukan hanya fans Barcelona ataupun Real Madrid aja tapi di seluruh dunia karena magnet Messi dan Ronaldo. Dan menurut gua di era-era 2010-an lah setelah Ronaldo masuk itu zaman Pepe, Ramos, kita tahu setiap pertandingan bahkan sebelum pertandingan itu udah panas ya kan. Di dalam pertandingan pun ya kita tahu gimana perlakuan Pepe, Ramos ya, Messi sampai dijepit sampai jalan begini kan. Ya kan? Bayangin loh, untung dia nggak cedera itu. Anehnya itu. Dan beberapa kali di era Mourinho juga sampai ribut kan. Gue ingat banget tuh yang siapa digeplak gitu, gue lupa. Villanova digeplak ya, sampai ribut-ribut ya. Sekarang nggak ada lagi kan. Nah makanya tadi dibilang juga bahwa di era sekarang nih bahwa kondisi rivalitas ini nggak sama kayak dulu lagi sebenarnya. Dan oleh karena itu gimana caranya supaya laga El Clasico ini menarik. Karena kan kalau di Premier League, gue Brentford pun masih nonton gitu loh. Ya kan kayak misalkan Liverpool, Spurs banyak. Kalau di La Liga kan paling 2 klub itu aja kan. Atletico Madrid nggak ada yang nonton juga kan. Ya pasti Barca Madrid doang atau kalau lagi main di Champions League lawan siapa gitu kan. Tapi di era sekarang nih udah menurun gitu loh. Cuma fans Barca atau fans Madrid aja ya. Nah oleh karena itu La Liga nih ini kira-kira apa nih yang harus dilakukan. Florentino Perez bikin lagi Galacticos. Bellingham masuk. Mbappe masuk. Untuk ningkatin kualitas liga lagi kan pastinya. Ternyata ya nggak kelihatan juga Mbappe. Makanya gue nanya Mbappe kemarin main gak sih sebenarnya? Nggak. Gue nonton kan ya. Barcelona nguasain seperti biasa. Langsung dapat peluang bahkan Rafinha ditepis. Terus akhirnya kena counter. Ya itu pas counter gue udah yakin gol nih. Ini gol Mbappe. Masuk. Balde kan tahu sendiri kalau defense kayak gimana. Selesai 1-0. Setelah itu udah gue rasa pulang dia. Nggak kemana-mana, nggak kelihatan lagi gitu kan. Ternyata di Pur 4-1. 4-1, gue nggak kaget. Orang di Bernabeu aja 4-0 kan. Gue bilang gitu. Kalau kita bicara, makanya gue mempertanyakan lagi. Rivalitas ditentukan oleh mentalitas. Madrid kan katanya terkenal dengan mentalitasnya. Tapi musim ini agregat 9-2, gimana?
9-2 di Bernabeu 4-0. Di Arab 5-1. Gimana nanti di Barcelona? Cuman bersyukurnya adalah Szczęsny kartu merah. Karena dia asem mungkin mau ngudut kan. Ya, baru berapa menit babak kedua mulai kan langsung kartu merah kan. Udah gitu ekspresinya kayak senyum-senyum gitu, ketawa-tawa kan. Nah bisa ngudut nih gue. Lu bayangin kalau Szczęsny masih main nih kan. Lawan 10 orangnya nggak bisa comeback gitu kan. Padahal katanya kan terkenal comeback juga lawan Liverpool. Buktinya nggak bisa juga kan. Malah nambah lagi Rafinha cetak gol kan. Dan itu salah satu pemain underrated banget sih musim ini. Rafinha tuh mungkin ya. Sekarang kan dia digadang-gadang bakal jadi kompetitor Ballon d'Or ya. Mungkin. Karena memang nih pemain punya etos kerja dan fighting spirit yang bagus gitu. Nah itu soal Barcelona Madrid ya. Nah sebenarnya rivalitas juga banyak di Liga Inggris ya. Kita tahu Manchester United dan juga Arsenal tadi dibahas. Gimana kemarin banyak drama di match-match tersebut. Dimana ada yang bilang Arsenal dibantu wasit ya kan. Karena Havertz cuma di gini doang jatuh ya kan. Kayak fans. Kayak pemain Qatar juga gue rasa Havertz sih kan. Single. Udah gitu penalti gak masuk lagi kan gitu. Lu udah dikasih kesempatan. Udah gitu kartu merah juga ada yang setuju gak setuju. Tapi menurut gue ya itu second yellow ya. Karena ada yang bilang gak kena tapi ya agak membahayakan juga. Mungkin decision wasit juga bisa jadi kartu kuning kedua. Dan akhirnya Manchester United bisa menang lewat drama adu penalti. Dan gue setuju banget bahwa MU lagi terseok-seok. Sekarang di Liga Inggris peringkat 15 bahkan. Degradasi mungkin gue rasa. Tapi di FA Cup ya kan kita tahu musim lalu dia juara ya kan. Musim ini juga dia bisa ngalahin Arsenal yang katanya juga kompetitor Liverpool di Premier League. Tapi ternyata dia bisa kalahin juga. Dia juga bisa mempersulit juga Liverpool karena nimbang Liverpool yang kompetitor juara gitu loh. Artinya bahwa di pertandingan-pertandingan rivalitas seperti ini, derby-derby seperti ini, ada poin-poin lain di luar dari teknik dan juga kualitas tim yang membuat match ini terasa berbeda gitu loh. Jadi ya mungkin ke depannya kita bisa lihat match-match lain yang seperti inilah ya, yang panas supaya penonton juga bisa terhibur dan nanti di Barcelona mungkin ya gua rasa buat Madrid WO aja. Gitu. Oke, menurut gue itu aja. Terima kasih semuanya. Viska Barca. Oh, fans Barca ternyata. Itu alasan gue hari ini pakai jersey Barca, Bar. Karena habis ngalahin juara. Kalau Liverpool gue gak punya soalnya. Liverpool gue gak punya. Gue mau pakai MU juga tapi MU gak punya. Ada sih tapi iya, enggak sablonnya udah pada copot. MU yang sharp 98. Yoi. Ini tadi gue mau bilang apa ya? Oh iya, Barca kemarin ya selain tadi kan gue lupa nih. Serem juga nih. Masalahnya golnya pertamanya si Madrid, Casadonya kepleset tuh. Iya kan dari Casado kepleset tuh serangan balik. Gue bilang anjir, gue nonton. Gila serem banget Madrid, ini mah kelar nih, kelar Madridnya. Ternyata Madrid ya, selesai itu Madrid. Gak apa-apa, tapi gak boleh sombong dulu. Madrid nih gue gak boleh diremehin soalnya. Gitu sebagai fans Barca ya. Ngeri loh tiba-tiba ntar di title race ngejar lagi gitu. Iya, maksudnya masih di atas kan. Sama Atletico Madrid ya, kemarin peringkat 1. Gue gak tahu nih udah ada pergerakan belum nih. Terakhir tapi gue cek klasemen beberapa waktu lalu Atletico masih ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Boleh tepuk tangan untuk Togik. Selamat malam semuanya. Rivalitas ditentukan oleh mentalitas. Emang mentalitas ini penting banget ya, karena buktinya lihat aja Chelsea sekarang gimana. 5 pertandingan belum pernah menang. Ya gue gak kaget juga karena emang pemainnya masih diisi oleh para pemain muda jadi masih mentah lah. Bisa dibilang mentalitas mereka belum layak lah untuk perebutan Liga Inggris. Itu kalau ngomongin tentang mentalitas. Kalau rivalitas mungkin derby yang paling sering gue tonton yang paling rame itu ya El Clasico ya. Karena gue mantep-mantepnya nonton bola itu di masa-masanya Barca sama Real, Ronaldo sama Messi. Jadi rivalitasnya benar-benar kental banget pada saat itu. Dan gue juga sering nonton Madrid karena Ronaldonya awalnya. Tapi Ronaldo pindah jadi gue gak terlalu buat Madridnya. Jadi tadi ngomongin Madrid lah segala macam, gue masih ngerasa juga sih, iya ya kasihan juga ya Madrid gitu. Walaupun gue lebih sekarang fokus ke Chelsea-nya.
Musim ini kan 2 kali ya, Madrid keok ya sama Barca. Apa ya, gue lihat emang kalah strategi sih dari pelatihnya. Kelihatan banget kalau si Hansi Flick ini kayak punya 1000 cara lah buat mematikan gaya permainan dari Madrid gitu. Dia punya plan A, plan B, plan C lah gitu istilahnya. Sementara Madrid ya tetap ya ibaratnya nggak punya game changernya segala macem gitu. Dan yang kemarin salah satu yang paling gue lihat itu gue tonton juga, kurang lebih hampir habis juga kemarin gue tonton Madrid sama Barca. Salah satu strategi dari Hansi Flick yang gue lihat adalah di atas kertas kan dia pakai formasi 4-2-3-1 ya. Dengan fullback yang sejajar, di kanan itu Konde, di kiri itu si Balde. Cuman si Balde ini lebih ofensif lah, lebih sering melebar dibanding Konde yang lebih nahan kayak gitu. Ini yang kayaknya Hansi Flick pintarnya di titik ini. Dia ngelihat kalau titik lemah Madrid itu ada di kanan. Vasquez itu kita sepakat lah kalau standarnya belum Madrid kan. Dia juga bukan bek kanan murni. Dengan strategi ini yang gue lihat juga mempengaruhi sayap-sayap dari Barca. Ada Yamal, ada si Rapinya. Yamal tetap ngelebar, dia artinya ya nutup ruang dari Konde. Sementara Rapinya tadi pintar banget, dia sering masuk ke tengah, tujuannya yang ngasih ruang ke si Balde gitu. Dari kualitas saja Vasquez sudah kalah, dari jumlah pemain juga kalah. Ditambah lagi ya sayap dari Madrid kan bukan tipikal sayap yang track back ya. Mereka punya Rodrigo sama Vinicius, jadi sering banget itu si Vasquez kewalahan untuk ngeredam serangan dari para pemain Barca kayak gitu. Tapi gue tetap yakin sih, maksudnya Madrid ya tetap Madrid gitu. Gue masih yakin mereka bisa bicara banyak di musim ini, tapi dengan catatan mereka minimal datengin pemain lah, khususnya di bagian pertahanan. Karena kelihatan banget ngejomplang walaupun Alaba udah mulai mendingan, tapi kayaknya ini pemain tetap injury prone segala macam. Jadi walaupun dia mungkin balik lagi nanti bakal ya cedera lagi kayak gitu. Ya mungkin untuk saat ini fans Barca lagi senang, lagi fasenya, tapi ya gue tetap yakin sih Madrid bakal juara di La Liga. Lihat aja endingnya ntar. Oke, cukup sekian dari gue. Terima kasih. Thank you, Togik. Bener, itu dia kayak tadi gue sebagai fans Barca juga bilang ya kalau masih ngeri lah, ada kemungkinan Madrid juara ya. Atletico. Oke, ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Untuk menutup yang centang ya, masih ada waktu nanti kalau ada yang naik setelah ini boleh, mungkin ada Billy, Yuno tadi kalau mau naik sama siapa tadi satu lagi, Ajo sama Ajo. Ini harusnya lu lagi seneng nih hari ini Joshua nih. Gue hari ini pakai jersey Barca spesial nih buat Joshua Barca nih. Jadi gue pikir datang nggak ya, ternyata datang. Udah jadi titel loh sekarang dia. Orang di belakangnya kan gelar kuliah ya, dia nggak Barca. Joshua Barca. Oke ini dia, langsung aja kita sambut terus panggung Joshua Barca. Ya, selamat malam semuanya. Di sini doang nama gue ganti, sumpah. Orang-orang biasanya nama keluarga gitu, gue doang nama klub Joshua Barca. Tapi nggak apa-apa, keren lah Barca ya. Ya, ini temanya rivalitas ditentukan oleh mentalitas, bener banget. Gue setuju banget. Karena kelihatan pas pertandingan El Clasico kemarin kan, itu kan sebenarnya Barcelona kalah dulu ya 1-0. Dan gue liat ekspresi pemain Barcelona tuh kayak datar. Biasa aja kayak, oh kejebolan. Ya udah lari lah. Santai banget gitu. Karena apa? Karena ada Vasquez. Kita kan tahu sendiri Vasquez kan main bola jalan ya kan. Jadi santai aja gitu kalau kejebolan, oh ada Vasquez gitu. Kecuali mungkin backnya Carvajal gitu kan. Mungkin ada panik-paniknya dikit. Cuman Vasquez ya elah. Langsung kan berapa menit kesusul tuh, 1-1, 2-1. Sampai 4-1 gak berasa kan. Gak berasa tuh 4-1. Makanya bener mentalitas menentukan kemenangan gitu. Dan gue sebenarnya ya, gue gak mau ngeledekin Madrid nih Bang Andre, sorry ya. Karena terakhir gue ngeledekin Madrid itu Barca 3 pertandingan gak menang anjir. Sumpah beneran. Makanya sekarang ya mungkin ngeledekinnya kemarin-kemarin aja kan. Ini tipis-tipis lah Bang, gak tebel-tebel banget ya kan. Cuman emang Vasquez parah sih ya, kok gitu sih. Gantilah Vasquez, biar ada saingan Barca ya. Ya oke ya. Tapi benar, iya sebenarnya Barca nggak boleh senang-senang karena di klasemen ya masih jauh dari Madrid ya kan, beda 5 poin ya.
Madrid 4-3, Barca 3-8 gitu. Makanya ini Barca harus banyak ya fans-fansnya ya, harus banyak berdoa kita sebenarnya. Ya, Akbar lu sering sholat dah kalau gua. Biar Barca ya minimal peringkat 2 gitu, jangan di bawah Madrid gitu kan. Barca ya memang bagus sih kalau tapi mentalnya bagus kalau ketemu Madrid doang. Kalau ketemu Las Palmas ya elah. Gitu. Iya, ketemu Las Palmas, Leganes. Kayak ngedon banget, kenapa sih tuh dia? Anjir. Maksudnya itu kan tim kecil ya, kok lu ngedon gitu, lebih ngedon. Makanya nih, maksud gue Barca mentalnya jangan cuma ketemu tim gede doang. Tim kecil juga nggak boleh anggap remeh ya kan. Udah gitu pertandingan terakhir juga kan, kita Barca sempat pakai kiper Seneski ya. Siapa sih penyebutannya? Szczesny ya. Ribet banget nama orang Polandia ya. Capek anjir nyebutinnya. Szczesny ya. Szczesny itu dikenal perokok gudang garam teman-teman. Jadi kalau gua rasa tuh dia sengaja kartu merah emang udah disiapin filter sebungkus sama Raja Salman. Sayang nih filter sebungkus dari Arab ya kan, rasa korma soalnya kan. Enak tuh. Sayang tuh kalau nggak dihabisin ya. Selanjutnya ada Arsenal ya, Arsenal nih. Sebenarnya Arsenal tuh semalam menang 2-1, cuman kan di pikiran gua nggak tahu kalau di pikiran kalian sama apa enggak. Kayaknya momen yang masih ingat adalah momen ketika Arsenal seri sama MU kemarin kan. Nggak lolos ke Piala FA tuh. Ini unik banget karena Arsenal itu udah ditolong Dewa Fortuna gitu kan. Main di kandang sendiri. Terus pakai lawan MU 10 pemain. Dapat kesempatan penalti nggak masuk. Nggak lolos lawan MU lagi ya kan. Itu ya ampun nih memang mentalnya parah banget. Udah gitu gue ngelihat momen yang menurut gue menentukan MU itu menang apa nggak di saat Arsenal tuh dapat penalti. Terus Maguire kayak marah-marah gitu kan. Maguire marahin siapa tuh? Si Havertz gitu kan. Itu di situ langsung Havertz down mentalnya cuy. Dari situ peluang di depan gawang kagak masuk ya kan. Itu gue rasa si Havertz ngompol sih kayaknya. Anjir langsung ngedon. Gak masuk tendangan apa, terus penalti juga gak masuk kan, adu penalti gak masuk gitu. Itulah teman-teman dibutuhkan mental ya. Apalagi ya. Ya mending Arsenal kalau menurut gue banyakin ibadah juga sih ya. ESQ gitu, Rukia, siapa tahu ada, ya gitulah. Sekian dari gue Yosua, terima kasih. Tapi gue pernah mikir juga tau bingung, maksudnya kayak tadi kan ya, kita mau nonton Barca, fans Barca banyak-banyak berdoa lah. Lah tapi kan fans Madrid berdoa juga ya. kadang gue bingung loh, maksudnya gue juga pernah tanding bola gitu ya, tanding bola sama tim sekolah, ayo kita doa semoga kita menang lah hari ini. Lah lawannya juga ya. Gue bingung itu di posisi di Tuhan tuh gimana ya, nerima dua-duanya gitu ya. Makanya katanya kalau doa harus yang spesifik ya, doa harus spesifik. Semoga Barca musim ini juara di balap Madrid, poinnya aman, pelatihnya pemainnya gak ada yang cedera, harus spesifik ya. Ternyata Madrid doanya juga sama, masih sama. Oke, ini kalau dari absen yang centang, ini udah maju semua nih. Masih ada Ajo, Yuno, sama Billy. Mau maju nggak antara bertiga siapa? Billy, oke. Ajo? Oke, Yuno maju. Oke. Hah? Oke, ya udah satu-satu ya. Kalau gitu yang pertama, ini dia Billy. Malam semua. Gue tadinya nggak mau maju ya, tapi karena gue melihat yang bahas MU cuma Mas satu itu doang tuh. Jadi ini buat fans MU nih jangan cuma bacot doang nih kan. Kan biasanya gitu, bacot doang nih. Ditantangin mata temu mata nggak pernah ada gitu kan. Gue minta tepuk tangannya yang percaya kalau MU nggak akan degradasi musim ini. Masih banyak ternyata ya. Masih banyak ya. Ya kayak gitulah, itu cuma harapan gue satu-satunya di musim ini. MU gak degradasi, sumpah. Apa yang bisa diharapin itu tim kayak gitu? Beneran. Tadi ada yang bahas, tema kita rivalitas itu kan mentalitas. Menurut gue ini, gue mau flashback ke masa MU versus Arsenal kemarin. Bukan rivalitas, tapi mentalitas iya. Kenapa iya? Kan itu FA. Dan FA itu cuma satu, menurut gue ya saat ini, satu-satunya jalan MU biar bisa main di Eropa musim depan. Coba, sekarang di Liga Orange aja peringkat 7 dari 8 yang lolos. Coba lu bayangin dah. Tadi buat Abel juga katanya agak panik lihat Inter di keluar peringkat 10 gitu ya. MU deh 15 bos. Liverpool pernah nggak
Arsenal? Chelsea? Oh. MU doang peringkat 15 anjir. Tadi sebelum kesini juga gue agak research dikit tentang taktiknya Amorim gitu ya di Lisbon gitu, dan gue agak paham sebenarnya apa yang mau dia terapin di MU, tapi memang dengan melihat pemain MU sekarang susah banget gitu ya. Karena taktiknya kan 3-4-3, tapi sebenarnya itu bisa jadi 2-4-2-2 gitu. Dengan pemainnya ngerapat banget gitu. Tahu nggak sebenarnya 3-4-3 Amorim bisa diterapin di mana? Pemainnya passingnya bagus, ya kan? Pergerakannya cepat-cepat, tuh. Bisa tuh, ya kan? Daripada ganti 4-3-3 ngapain? Udah jadi, apa pemainnya udah pada jadi kan? Nggak usah ribet-ribet. Terus habis itu ada, gue bahas dikit tentang Arsenal ya. Arteta udah berapa musim sih di Arsenal? 5 ya? 5. Pendukung Arsenal masih pada sabar semua gitu ya? Gue bener-bener heran gitu kayak, lo Saka cedera nggak ada yang ganti. Kemarin Odegaard cedera performanya turun. Ya kan, udah jelas-jelas permasalahannya di depan, lo masih nggak beli striker. Jadi gue tetap bingung gitu. Malah mau datangin katanya Zubimendi kan katanya. Ya walaupun kita tahu Zubimendi, Merino sama Odegaard pernah main di Sociedad. Nah apakah itu mau buat trio lagi tuh di tengah? Nah itu nggak tahu deh. Tapi kalau nggak datangin striker ya, kayaknya ya bener kata Evra ya, watching Arsenal is like watching Netflix gitu ya. Always waiting for next season kan gitu ya. Terus bahas dikit tentang Madrid. Saya fans MU juga, gue fans Madrid. Melihat kemarin Madrid, bukan melihat kemarin sih, melihat akhir-akhir ini ya, musim-musim akhir ini memang susah sih mencari pengganti Kroos, Modric gitu ya. Apalagi ditambah semua backnya Madrid tuh gue rasa harusnya udah keluar semua sih. Udah pada tua semua juga, jadi tapi kalau kita lihat juga sekarang di market, siapa sih yang bisa gantiin Kroos? Nggak ada. Semua tipe pemain nggak ada. Paling De Bruyne juga udah tua. Ya kan? Nah ini menurut gue yang rivalitas The Tournament ini menurut gue juga kayaknya akhir-akhir ini gitu ya. Pemain bola di dunia ini kayaknya ratingnya pada menurun gitu ya. Karena kalau kita lihat dulu gitu El Clasico ada Iniesta, Puyol, ya di Madrid ada Ramos, Pepe segala macam kan. Sekarang yang main Casado, Kubarsi. Loh itu nama-nama pernah dengar gak namanya? Baru musim ini kan. Iya, walaupun nggak tahu tuh ke depannya bakal jadi bintang atau bakal jadi Boyan Kerkik kan. Atau jadi Munesa mungkin kan. Ya. Terakhir dari gue nih, gue balik lagi ke MU. Buat fans MU nggak usah lah pada bacot-bacot gitu ya. Bisa nahan Liverpool, bisa nahan Arsenal gitu ya. Walaupun menang lewat adu penalti. Ingat men, kita ini cuma Jadon killer. Ya itu aja terakhir gue, makasih. Oke, thank you Billy. Ini kayaknya tadi bagian Billy nih yang banyak di komen nih tadi. Misalnya dia bilang, dia menyebutkan nama fans suatu klub ditambah kata-kata kasar. Itu tuh kayaknya. Oke, yang selanjutnya nih, siapa? Mau Ajo dulu apa Yuno dulu? Oke, boleh tepuk tangan buat Yuno, bukan Yono. Halo, selamat malam semua. Balik lagi bareng gue sekarang 2025 ya. Nama gue udah ganti, bukan Yuno, bukan Yono lagi. Yuno not Yono. Pakai bahasa Inggris sekarang. Harus ada perubahan. Ya, oke, gue ingin bahas. Maaf kalau hari ini gue kayaknya kurang maksimal. Gue minta maaf sama kalian semua. Oke, maafin aja, tolong maklumin. Oke, gue mau bahas rivalitas ditentukan oleh mentalitas. Ini benar, gue setuju banget, 100% gue setuju. Kenapa? Karena dari beberapa pertandingan yang gue tonton, itu semuanya benar-benar mengandung mentalitas banget. Contoh, kayak ini yang 3 orang nih pakai kacamata, 2 orang nih, Barca Madrid. Itu benar, itu menunjukkan mentalitas. Kalau Barca tuh mentalitasnya championship banget. Juara banget. Kenapa? Mereka kebobolan loh, ngepur 1 kan dia. Dibobolin duluan kan sama Mbappe. Tapi itu bisa dibalikan dengan keadaan di tempat. Cara bermainnya Hansi Flick itu udah nyetel menurut gue. Karena kenapa? Lamine Yamal udah balik lagi. Ini salah satu nyawanya Barcelona di bawah Hansi Flick. Lo lihat, pas nggak ada Lamine Yamal susah banget Barca golin.
Setuju nggak fans Barca? Setuju kan? Gue ngomong fakta ya. Gue lagi nggak bisa ngelawak, bener. Nih, oke. Lalu gue pengen bahas yang kedua, MU Liverpool. Nah di situ mentalitas berbicara ditunjukkan dengan mentalitas MU. Walaupun gue fans Liverpool, gue akuin kemarin MU bagus. Tuh, tepuk tangan dong karena gue ngakuin MU. Kemarin yang gue lihat benar-benar menonjol banget permainannya itu lini belakangnya MU. Bukan hanya defender, tapi juga goalkeepernya. Siapa yang tahu Bayindir sih dulu? Nggak ada yang tahu kan? Kenapa pas lawan Liverpool, dia tuh kesurupan Alisson, malah jadi Alisson yang bego. Benar, sumpah, gue nonton kayak gitu. Berapa kali dia save, itu benar-benar gemilang banget. Ditambah 3 backnya MU, itu lagi gemilang banget. The Light, Maguire, satu lagi siapa? Dalot. Martinez, ya. Itu benar-benar lagi bagus banget. Martinez buktinya bisa golin loh ke gawang Alisson, gara-gara Arnold telat nutup. Benar, iya. Itu kan gara-gara Arnold kan telat nutup. Lalu siapa? The Light tampil berapa kali dia ngelakuin intercept depan gawang yang harusnya bisa itu dikit lagi jadi gol, tapi ditutup sama The Light langsung kepotong. Lalu siapa? Maguire yang kata orang udah habis, mungkin ini balik lagi ke masa prime-nya dia, kayak Van Dijk. Balik lagi. Itu gue setuju banget. Lalu kemarin Arsenal MU. Di Arsenal MU di situ mental berbicara lagi 100%. Bener nggak? Mana penaltinya Arsenal? Apaan? Cuman jadi sampah. Bener kan? Buat apa? Penalti Arsenal, Bayindir gila kan? Gokil nggak? Dia man of the match, pantas nggak menurut kalian? Pantas kan? Ditambah pas lagi PK to PK, penalti itu penalti kan? Ya kalau di PS PK kan? Iya. Itu juga keren banget. Berapa? 2 penaltinya MU dimentahin semua sama Bayindir. Tadinya udah mateng loh. Dimentahin lagi. Di situ kan mental berbicara benar-benar dibuktikan sama Bayindir. Oke. Arsenalnya juga lagi underperform banget. Di situ Martinez kesurupan Nunes. Martinez. Siapa? Havertz. Ya, di situ benar-benar bego banget. Ya kalau mungkin ya yang pas depan gawang lawan Arsenal lawan MU kemarin itu benar-benar depan gawang loh, tinggal ditek gitu doang gol itu. Itu kalau Nunes masih mending lah kena tiang. Kalau kemarin tuh itu langsung ke penonton tendangannya. Nggak ada basa-basinya, kalau Nunes masih mendingan dikit. Iya. Ya kalau di situ kelihatan banget kalau benar kata coach Justin ya kan, Arsenal benar-benar harus beli striker, ya kan? Itu terbukti banget. Karena kenapa? Yang golin belakangan ini Arsenal dari defender semua. Semalamnya dikasih kan sama Solanke 1 gol. Lalu 1 golnya lagi baru dari Trossard, angin-anginan itu juga dia. Jangan diharapin deh dia, jangan banyak harap. Martinez lari cuma lurus doang, nggak ada belok, nggak ada analog ke kanan. Iya bener, lari lurus terus begitu. Nggak bagus banget. Pokoknya kemarin Arsenal benar-benar lagi, ya malam sih kalau menurut gue, bagus dia menang. Jadi gue sekarang jadi ada, ya Liverpool nggak nyaman-nyaman banget lah ya, ada was-was sedikit lah. Gue deg-degan kayak hari ini, gue deg-degan nih sumpah. Gak tahu kenapa gue lagi gak nyaman. Oke? Lalu bahas apa lagi? Udah semua kan yang gue bahas. Semalam Chelsea, klub andalannya Togik. Kemarin gue akuin keren, tapi sayang dibobol sama anaknya Patrick Kluivert. Ya kan Justin Kluivert JK, bukan Yusuf Kala. Ya kan? Oke? Mantap gak pembandingan hari gue nih? Mantap ya? Oke ya, sekian dari gue ya. Yuno Notiono, terima kasih. Tepuk tangan buat Yuno. Gila gokil performa Yuno Notiono nih. Kayaknya akhirnya menemukan pace-nya dan namanya sih kayaknya. Tapi lu tau gak yang lebih keren dari Yuno Notiono? Di absennya Yuno X Yono anjir, keren banget semua. Keren banget anjir. Udah setara sama Hunter x Hunter. Oke, ini dia yang terakhir untuk menutup daftar peserta kita. Boleh kita tepuk tangan buat Ajo Revan. Selamat malam semua. Buat yang baru, kenalin nama gue Revan sebenarnya, tapi orang manggil gue Ajo karena nama Instagram. Boleh di follow ya, Ajo Revan. Sekalian promosi. Temanya itu malam ini rivalitas yang ditentukan oleh mentalitas. Setuju. Gue setuju. Karena apalagi, walaupun gue gak nonton ya pertandingannya Super Copa yang Barcelona menang. Tapi memang gue akuin kalau Barca setiap ketemu sama klub-klub macam, ya gak ada Madrid sini. Ya klub-klub macam Real Madrid,
Barca tuh gue lihat ngegas mainnya. Ngegas. Tapi untuk yang kemarin karena gue gak nonton, karena salah nyetel alarm, harusnya kan jam 2 ya, jam 2 pagi, gue nyetelnya jam 2 sore. Karena perbedaan AM sama PM. Makanya gue gak nonton, tapi gue bahagia aja. Karena pembantaian kedua di musim ini ya berarti ya. OTW 3 kan. Amin. Oke. Kejebolan di menit-menit awal Barcelona itu begitu gue lihat di update skor kan, karena gue nontonnya telat, gue nonton di babak terakhir, di menit-menit akhir, dan gue rasa bisa bounce back itu luar biasa loh. Udah gitu bounce backnya bantai lagi kan, di babak pertama tiba-tiba jadi 4-1 kan, dan kiper andalan kita yang baru turun pertama apa kedua sih? Kedua ya? Iya, Super Copa tuh penampilan pertama kan setelah dibeli. Kedua ya? Ya kedua lah ya, jangan bikin gue bingung apa. Ya. Oke. Kiper itu si siapa? Szczęsny. Yang gue agak kaget kenapa tiba-tiba dapat kartu merah di babak kedua, dan itu gue lihat kan, kelihatan lah di live score kan, karena gue telat nontonnya. Terus pas gue lihat di Instagram kan gue suka scrolling tuh. Dan memang ternyata ada info kalau dia suka ngudut ternyata. Jadi bercandaan para fans adalah, udah capek nih, udah ngebantai kan. Dan sekarang giliran gue udah cabut deh, biar gue bisa ngudut. Dan apalagi sih berikutnya ya. Kagak ada City sih di sini. Gue pengen ngobrol tentang City sedikit nih. Ada kebanggaan sedikit lah, karena kemarin kan dia berhasil, setelah Boxing Day itu ada pertandingan lagi kan, 2 match. Dan gue cukup bersyukur karena dia bisa menang lah. Karena lagi-lagi, baik lagi memang mentalitas sih. Mental pemainnya itu memang, kalau gue lihat City di bawah Pep Guardiola, ya luar biasa. Selain timnya juga udah settle kan. Dan gue rasa dengan mental kemenangan, mental pemainnya memang udah kayak, nih gue harus menang nih, menang. Ya gue akuin memang 2 pertandingan setelah Big Boxing Day itu memang membuat gue senang gitu. Makanya gue upload Instastory gue kan. Kalau kalah gak gue upload. Ya. Jadi makanya, apalagi ditambah dengan pertandingan FA Cup weekend kemarin ya. Memang derby Manchester ya berarti ya, sama lawan Salford ya. Ya makanya itu juga gue upload, karena walaupun menangnya 8-0 tetap gak gue upload, karena lagi-lagi ya Allah, derbynya beda liga. Makanya gak gue upload. Tapi gue bersyukur, walaupun di pertandingan kemarin lawan Brentford udah bisa menguasai pertandingan di menit-menit awal di babak pertama, menit-menit awal babak kedua. Dan memang gue akuin gol-golnya itu memang gol yang pertama yang dari Brentford itu, gue akuin memang one-on-one-nya emang gue gak mau nyanyiin Ortega sih, gue bakal nyanyiin di babak kedua aja. Babak kedua, di gol yang kedua aja. Karena nangkis, plek, tek, masuk. Percuma gue bangun pagi-pagi, makanya Akbar bilang, jangan bangun deh kalau lagi Barca sama Madrid, takutnya kalah. Dan bener aja, pas gue bangun nonton pagi-pagi bangun, seri. Gak menang. Itu yang City 2 pertandingan setelah Boxing Day itu, gue nonton setengah babak, dan hasilnya menang. Berarti kuncinya apa? Gue jangan nonton. Oke, sekian dari gue. Selamat malam. Thank you Jo. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil, lu jangan nonton gitu doang ya. Oke teman-teman, semuanya udah naik. Terima kasih banget udah menyempatkan waktunya, walaupun tadi kita mulainya agak sedikit terlambat. Tetap rame ya, walaupun kita nggak ngebahas timnas hari ini. Dan sebelum tutup, Bang Rizal, sebelum tutup, Bang Rizal boleh kasih closing dulu sebelum kita bubaran. Silakan Bang. Oke, udah maju semua. Yang tadinya ngiranya nggak maju, makasih juga akhirnya udah maju. Dan pembahasan kalian ya rata-rata kita nggak beda jauh lah umurnya ya. Jadi soal rivalitas tuh bagi kita ada nilai-nilai tersendiri lah. Dan tapi kalau gue sendiri, kalau dibandingin sama era kita tumbuh sama era sekarang, gue rasa rivalitas sekarang udah terlalu sopan menurut gue. Pemain-pemain tuh udah sopan, bahkan ini dikeluhin juga sama beberapa legenda. Kalau lu peluk-pelukan sih, kalau lu tos-tosan sih sama rival, gue tuh pengennya lu tuh adu di atas lapangan, adu tonjok-tonjokan kayak segala macam, kayak Roy Keane dulu. Dan itu Roy Keane selalu bicarain hal itu. Dan gue sendiri ngerasain sih emang rivalitas sekarang tuh emang agak menurun. Tapi kalau balikin ke soal mentalitas, ya ini benar banget. Kalau contoh Liverpool MU lah ya. Di era ketika Liverpool lagi yang rasain MU sekarang nih, Liverpool di era 2000-an awal, itu kan versinya kayak versi MU yang sekarang.
MU-nya ketukar tuh posisinya lagi di atas banget. Itu juga nggak selalu MU bisa ngegulung Liverpool terus gitu. Jadi soal mentalitas tuh sangat berpengaruh. Bahkan ketika Liverpool menang 7-0 lawan MU, itu Liverpool menurut gue lagi versi terjeleknya sama Jurgen Klopp itu. Dan MU lagi versi terbaiknya setelah era Sir Alex Ferguson di era itu. Tapi nyatanya tetap kalah 7-0 juga. Jadi mentalitas tuh emang sangat-sangat berpengaruh. Dan gue mau ngingetin lagi buat para fans Liverpool yang udah khawatir ya. Nggak perlu khawatir sih, menurut gue udah tetap juara-juara juga di ujung. Ini beda 4 poin ya, nanti kita nabung 1 match bakal berpotensi nambah ke 7 poin ya. Title race itu emang nggak pernah dimenangkan di bulan Januari atau Februari. Lu menangnya di April kalau nggak Mei di ujung. Menurut gue yang terjadi sekarang kenapa fans Liverpool khawatir ya, ada yang namanya hantu ya. Hantu itu bernama Manchester City gitu. Dimana tim ini selalu bisa nakutin lu di periode Maret sampai Mei itu mereka bisa menang beruntun. Tapi City udah nggak begitu lagi menurut gue. Di musim ini ya, di musim depan gue nggak tahu. Tapi kalau musim ini dia nggak akan bisa ngelakuin itu lagi. Dan Arsenal tadi udah siapa yang bahas tuh, kayak nonton Netflix bener kata lu. Ya musim ini sejago-jagonya Arsenal gue rasa nggak bisa keep up buat menang beruntun sampai akhir. Jadi gue masih yakin Liverpool akan jadi juara. Ini yang terjadi ini ya hal normal, sangat-sangat normal. Ini finish point mungkin juaranya di periode 80 poin cukup dan itu menurut gue balik kayak Premier League era di dulu lagi. Jadi nggak usah khawatir apa yang terjadi belakangan ini ya karena periodenya berat aja dan lawan-lawannya berat. Ingat kata Arne Slot, walaupun MU peringkat 15 tapi posisi mereka nggak menggambarkan permainan mereka dan mereka layak dapat poin. Dan di akhir gue rasa MU bakal disamain rekornya 20 trofi sama Liverpool. So penutupan dari gue gitu aja. Thank you semuanya. Gue balikin lagi ke Gerardo. Oke, sekali lagi teman-teman terima kasih yang udah hadir, udah meramaikan, maju satu-satu dan tentunya terima kasih juga buat Pasti Bisa Coffee yang udah menyediakan tempat ini setiap hari Kamis buat kita bisa berekspresi tentang sepak bola dan tentunya terima kasih buat tim Jebret Media yang selalu standby bikinin konten buat teman-teman semua supaya bisa dikutip dan diupload ke story tentunya. Oke, kita ketemu lagi nanti di Kamis depan. Sampai ketemu di Komunitas Pandit Indonesia episode selanjutnya. Selamat malam.